Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam pelajaran matematika, di mana pada pertemuan ini adalah pertemuan yang kedua, dan masih materi yang akan Ibu sampaikan adalah tentang kekongruenan. Anak-anakku sekalian, baiklah, sebelum pada materi yang akan Ibu sampaikan, kita sama-sama berdoa dulu. Mudah-mudahan kita semua diberi kemudahan dan kelancaran. Untuk berdoa, kita sama bacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan kedua ini, materi yang akan Ibu sampaikan ada dua. Yang pertama yaitu menjelaskan kekongruenan dua segitiga, dan yang kedua yaitu menentukan kekongruenan dua segitiga. Nah, nanti diharapkan setelah belajar ini, diharapkan kalian bisa menjelaskan kekongruenan dua segitiga dengan benar. Yang kedua, diharapkan kalian bisa menentukan kekongruenan dua segitiga dengan benar. Baiklah, kita bahas satu persatu. Untuk yang pertama yaitu menjelaskan kekongruenan dua segitiga. Nah, pada bagian sebelumnya kalian telah mempelajari tentang dua bangun dikatakan kongruen, yaitu dua bangun dikatakan kongruen jika memenuhi dua syarat. Apa syaratnya? Yang pertama yaitu bahwa semua sudut yang bersesuaian harus sama besar. Syarat yang kedua yaitu semua sisi yang bersesuaian sama panjang. Nah, sehingga dua segitiga juga dikatakan kongruen jika ini memenuhi kedua syarat ini, yaitu ketiga sisi. Karena segitiga itu ada tiga sisi, berarti ketiga sisi yang bersesuaian sama panjang, dan untuk sudutnya juga ada tiga. Ketiga sudut yang bersesuaian sama besar. Nah, apakah perlu diuji keenam pasang unsur tersebut untuk menentukan dua segitiga kongruen atau tidak? Atau ada alternatif lain untuk menguji kekongruenan dua segitiga? Nah, untuk mengetahui jawaban ini, silahkan nanti kalian lakukan pembuktiannya pada lembar kerja yang akan Ibu share di Classroom. Nah, nanti hasil dari pembuktian, maka untuk menguji apakah dua segitiga kongruen atau tidak, itu nanti tidak perlu menguji semua pasangan sisi dan sudut yang bersesuaian. Nah, dua segitiga itu dikatakan kongruen jika memenuhi salah satu kondisi berikut ini. Yang pertama, ketiga pasang sisi yang bersesuaian sama panjang. Artinya, kalau ada dua segitiga, sudutnya tidak diketahui, tapi ketiga sisi yang bersesuaian itu sama panjang, maka tidak usah dibuktikan untuk sudutnya. Ini sudah pasti bahwa segitiga tersebut bisa dikatakan kongruen. Jadi misalkan begini, ada dua segitiga. Nah, dua segitiga ini sudutnya tidak diketahui. Maka untuk membuktikan apakah dua segitiga ini kongruen atau tidak, yang diketahuinya hanya sisi yang bersesuaian. Yang ini dengan ini sama panjangnya. Kemudian sisi ini dengan sisi yang ini sama. Kemudian sisi yang ini sama. Berarti bisa langsung dua segitiga ini dikatakan kongruen. Dan pasangan sudutnya bisa kalian tentukan. Nah, itu keistimewaan segitiga. Jadi tidak perlu dua-duanya dibuktikan, cukup salah satu
diketahui, yaitu sisinya yang bersesuaian sama panjang, maka dua segitiga itu bisa langsung dikatakan kongruen. Kemudian yang kedua, alternatif yang kedua, jika dua pasang sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut yang diapit sama besar, atau dengan kriteria sisi sudut sisi, maka ini juga dua segitiga itu bisa dikatakan kongruen. Nah, seperti gimana? Misalkan gini, ada dua segitiga. Nah, yang dimaksud dengan dua pasang sisi yang sama itu, jadi sisi yang ini sama dengan yang ini, sisi yang ini sama dengan yang ini, dan sudut diapit oleh dua sisi yang sama itu juga sama besar. Jadi hanya satu sudut yang sama dan dua sisi yang sama, maka dua segitiga ini juga sudah bisa dikatakan kongruen. Jadi semua sisinya bisa diketahui dan semua sudutnya bisa diketahui, atau pasangan sudut yang bersesuaian sama besar bisa diketahui. Itu adalah kriteria yang kedua. Kemudian lanjut. Untuk yang ketiga, jika dua pasang sudut yang bersesuaian sama besar dan sisi yang berhubungan kedua sudut tersebut sama panjang, maka bisa juga ini disebut atau dengan kriteria sudut sisi sudut, maka dua segitiga itu adalah bisa dikatakan langsung kongruen. Nah, jadi seperti ini. Tuh, ada dua sudut yang sama besar dan satu sisi yang diapit oleh kedua sudut itu sama panjang, maka bisa dikatakan bahwa dua segitiga ini adalah kongruen. Dan yang keempat, jika dua pasang sudut yang bersesuaian sama besar dan sepasang sisi yang bersesuaian sama panjang atau dengan kriteria sudut-sudut sisi, nah jadi seperti ini. Nah, kalau tadi mas sudut sisi sudut, kalau ini mas sudut, nah sisinya tidak diapit. Jadi sisinya bisa sisi yang merah ini atau bisa sisi yang biru ini. Nah, maka ini juga bisa dikatakan dua segitiga ini adalah kongruen. Nah, itulah 4 kriteria segitiga. Jadi keistimewaan segitiga tidak sama dengan bangun-bangun datar yang lain. Kalau bangun-bangun datar yang lain, itu dua-duanya harus dibuktikan, ya sisinya, ya sudutnya. Tapi untuk segitiga, 4 kriteria itu sudah bisa membuktikan bahwa dua segitiga itu dikatakan kongruen. Lanjut ke indikator yang kedua, yaitu menentukan kekongruenan dua segitiga. Nah, bagaimana cara menentukan kekongruenan dua segitiga? Nah, untuk menentukan, perhatikan alternatif contoh berikut. Contoh 1. Jika segitiga DEF, nah ini adalah lambang kongruen, sama dengan, kemudian atasnya ada seperti huruf S. Segitiga KLM, artinya segitiga ini kongruen dengan KLM, di mana sudut DEF sama dengan sudut MKL dan sudut DFE sama dengan sudut LMK. Nah, tentukan sisi-sisi yang bersesuaian. Nah, di sini yang diketahuinya cuma sudut. Ada dua sudut yang diketahui yang sama besar. Karena di sini keterangannya kongruen, maka untuk menentukan sisi, nah, perhatikan alternatifnya. Pertama, pada segitiga DEF itu diketahui sudut DEF. Nah, atau penulisan tiga sudut ini 3 titik. Nah, kalau ini sudutnya nulisnya 3 titik, bisa ditulis juga dengan 1 titik. Jadi sudut DF, atau bisa juga ditulis dengan sudut E. Jadi yang tengahnya. Jadi ini dengan ini sama. Yang kedua, sudut yang diketahui DFE
DFE, atau bisa juga ditulis kalau satu titik, yaitu yang tengah-tengahnya yang diambil, yaitu sudut F. Maka kalau udah dua sudut, berarti sudut yang ketiganya adalah sudut E, sudut F, berarti tinggal yang ketiga adalah sudut mana? EDF atau sudut D, atau boleh ditulisnya ini adalah sudut FDE, yang jelas D-nya di tengah-tengah. Nah, kemudian pada segitiga KLM diketahui MKL atau sudut K. Kemudian yang kedua pada segitiga KLM yang diketahui adalah MK, atau bisa ditulis dengan sudut M. Jadi ambil yang tengah-tengahnya. Nah, maka sudut yang ketiga itu adalah KM, berarti tinggal sudut yang belumnya adalah sudut sudut L. Nah, ditulis dengan 3 titik KLM, L-nya yang di tengah. Atau boleh sudut MLK. Yang jelas L-nya harus ada di tengah. Nah, dari sudut yang diketahui, maka untuk menentukan sisi yang bersesuaian, kembali ke soal yang tadi, bahwa sudut DEF itu besarnya sama dengan sudut MKL. Artinya sudut E sama dengan sudut K. Nah, maka untuk menentukan sisi yang sama dari dua sudut ini, caranya adalah, nah, lihat titik tengahnya, yaitu di sini E, kalau yang ini adalah K. Maka sisinya tinggal ditulis sisi atau titik dari ujung-ujungnya. Berarti sisinya tinggal tulis sisi DF itu sama dengan sisi. Nah, jadi yang diambil adalah titik-titik ujung-ujungnya. Tuh, ML. Karena sudut E di soal sama dengan sudut K. Berarti sisi yang sama untuk E sama dengan K itu adalah sisi DF sama besarnya atau sama panjangnya dengan ML. Jadi yang ujung-ujung yang diambil. Yang kedua, sudut DFE itu sama dengan sudut LMK. Ini di soal diketahui. Berarti sisinya adalah, nah, ambil yang ujungnya sudut sisi DE, berarti DE sama dengan sisi LK. Dan yang ketiga, tadi bahwa disebutkan sudut EDF sama dengan KLM. Nah, berarti sisinya adalah sisi EF sama dengan sisi KM. Jadi untuk menentukan sisi itu, pertama harus tahu dulu sudut yang samanya mana. Nah, maka untuk sisinya tinggal ambil yang di ujung-ujungnya. Jadi sisi-sisi yang bersesuaian yang sama panjang adalah DF sama dengan ML, DE sama dengan LK, EF sama dengan KM. Nah, itulah cara menentukan sisi yang bersesuaian kalau sudutnya diketahui. Nah, ataupun dibalik, sisi yang diketahui maka sudut itu bisa dicari. Ya, lanjut ke contoh yang kedua. Diketahui segitiga ABC kongruen dengan segitiga PQR. Nah, ini mah besar sudutnya diketahui. Sudut C diketahui 80, sudut B 60, sudut Q 40, dan sudut R 60. Pasangan sisi yang sama panjang yang mana? Nah, berarti ini juga sama. Kita tulis sudut ABC kongruen dengan PQR. Sudut C pada segitiga ABC itu diketahui 80. Kemudian sudut B 60. Nah, maka
Sini sudut A belum diketahui. Apakah sudut A bisa dicari? Ya, sudut A ini bisa dicari dari jumlah sudut pada segitiga. Pada segitiga PQR, sudut Q 40, sudut R 60. Nah, di sini yang belum diketahuinya adalah sudut P. Nah, gimana cara menentukan sudut P? Ya, kita cari dulu untuk sudut A. Kita tahu bahwa jumlah sudut pada segitiga, ini pelajaran kelas 7, itu adalah berjumlah berapa? Ya, berjumlah 180. Nah, sudah ada dua sudut, 80 dengan 60. Nah, berapa sudut yang ketiga? Berarti jumlahkan ketiga sudut ini, jumlahnya harus 180. Berarti 80 tambah 60 adalah ya 140. Berarti sudut A bisa dicari, yaitu 40. Demikian juga untuk sudut P. Kalau ini 40, 60 dijumlahkan jadi berapa? Ya, 100. Tambah berapa supaya jumlahnya 180? Maka sudut P adalah 80. Nah, dari dua segitiga ini kita lihat. Sudut C 80 samanya dengan sudut apa pada segitiga PQR? Dengan sudut Q, dengan sudut P. Sudut B itu samanya dengan R, dan sudut A sama dengan sudut Q. Nah, kalau ini udah tahu sama, berarti untuk menentukan maka untuk menentukan sisi-sisi yang bersesuaian, sudut A itu samanya dengan sudut Q. Berarti sisinya adalah, nah yang ini berarti dua titik yang ini, yaitu itu sudut A sama dengan sudut Q. Berarti sisinya adalah BC sama dengan PR. Tuh. Atau boleh dari sini, A itu sama dengan Q. Oh, berarti sisi yang sama adalah langsung ini BC sama dengan PR atau RP. Itu sisi yang pertama. Sisi yang kedua, mana sisi yang bersesuaian yang sama panjang? Nah, lihat di sini lagi, sudut B itu sama dengan sudut R. Nah, berarti sisinya adalah AC. Berarti AC sama dengan ini PQ. Atau boleh lihat sudut juga. Sudut B sama dengan R. Oh, berarti ini A yang belum disebutinnya adalah pada ABC AC, dan pada PQR adalah PQ. Dan sisi yang ketiga adalah di sini diketahui bahwa sudut C sama dengan sudut P. Oh, berarti sisinya adalah AB sama dengan QR. Nah, jadi pasangan sisi yang sama panjang adalah BC sama dengan PR, AC sama dengan PQ, dan AB sama dengan QR. Itulah cara menentukan sisi yang sama panjang jika sudutnya diketahui. Kalaupun ada dua sudut, maka pada segitiga itu sudut yang ketiga pasti bisa diketahui. Ya, contoh yang ketiga. Perhatikan gambar. Nah, di sini yang diketahui hanya sisi yang sama dan satu sudut. Yang lihat ini tandanya sama. Nah, bagaimana cara menentukan pasangan sudut yang sama besar? Segitiga PQR, keterangannya di sini kongruen. Kalau kongruen, maka sudut-sudutnya pasti sama besar dan sisi-sisinya yang bersesuaian sama panjang. PR diketahui sama dengan DE. Berarti untuk menentukan sudutnya dari sini bisa diketahui. Kemudian
sudut R sama dengan sudut D. Jadi dari gambar ini yang diketahuinya adalah satu panjang PR dengan DE yang samanya, dan yang kedua yang diketahui dari dua segitiga ini adalah sudut R sama dengan sudut D. Dari mana? Ada tandanya. Nah, maka untuk menentukan pasangan sudut yang sama besar, yang pertama adalah sisi PR itu sama dengan sisi DE. Maka sudutnya adalah otomatis titik yang ketiganya yang sama, yaitu berarti ini sudut Q sama dengan sudut F. Jadi pasangan sisi sudut yang pertama adalah yang sama, sudut Q besarnya akan sama dengan sudut F. Jadi kalau dalam gambar bisa di depannya, jadi sisi ini sama dengan sisi ini. Oh, berarti sudut yang sama otomatis di depan sisi ini. Yaitu apa sudutnya? Sudut Q, dan di depan sisi DE yaitu sudut F. Itu adalah sudut yang sama. Yang kedua, sudut yang sama dari soal udah jelas diketahui, yaitu sudut R sama dengan sudut D. Maka yang ketiga bisa langsung diketahui, yaitu sudut RQ. Tinggal yang belumnya sudut apa ini? Ya, yang belumnya adalah sudut P. Nah, pada segitiga DF yang belumnya adalah sudut, ya, adalah sudut P. Itulah pasangan sudut yang sama besar. Jadi cara menentukan, kalau sisi diketahui, otomatis sudutnya bisa dicari. Jadi PR Q, DEF, dua sisi yang sama, berarti sudutnya titik sudutnya bisa langsung diketahui. Nah, demikianlah anak-anakku sekalian untuk pertemuan yang kedua ini. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan bisa dipahami. Untuk lebih memahami materi ini, silakan kalian kerjakan lembar kerja kedua bab 5 ini di Google Classroom. Atas perhatiannya Ibu ucapkan terima kasih. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.